Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sampai Islam yang cerdas. Kita jumpa lagi di pelajaran IPA kelas 8 dengan saya. Sudah kenal ya Bapak Ponco. Untuk pertemuan pertama ini saya sampaikan dahulu materi apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 8 nanti. Ya. Sambil buka LKS-nya, kita lihat babnya. Yang pertama adalah gerak dan gaya. Ya. Kemudian sistem gerak pada manusia, pesawat sederhana, struktur jaringan tumbuhan, sistem pencernaan manusia, sistem peredaran darah manusia. Tiada itu 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Ya, ada 7 bab. Untuk sampai UTS nanti kita sampai di struktur, berarti ada 4 bab ini ya. Jadi, agak banyak kita belajar sungguh-sungguh ya. Untuk penilaian setiap topik atau bab akan ada ulangan atau tugas untuk nilai pengetahuan dan ada tugas untuk nilai keterampilan seperti kemarin. Terus ditambah dengan nilai PTS dan nilai akhir semester. Ya. Sudah jelas ya ini. Dan untuk materi pertama sekarang berarti tentang gerak dan gaya. Kita lihat tujuan belajar untuk sesi pertama ini memahami hakikat gerak dan menganalisis gerak lurus beraturan. Untuk materi silakan dibuka, dibaca, dipelajari LKS bab 1 halaman 3 sampai 6. Sub A hakikat gerak dan sub B gerak lurus beraturan. Kemudian tugas kalian adalah setelah mempelajari, memahami, kemudian menulis ringkasannya ya, sesuai yang kalian pahami. Boleh menulis sendiri dari LKS yang kalian pelajari, atau kalian tinggal menyalin saja dari yang saya sampaikan di video ini ya. Selalu semangat terus, pantang menyerah, berdoa, menjaga diri, dan biasakan protokol kesehatan ya. Kita mulai materinya. Silakan disimak baik-baik ringkasan yang saya jelaskan secara singkat. Ringkasan gerak. A. Hakikat gerak. 1. Pengertian atau definisi gerak. Kalian tentu sudah bisa, sebenarnya sudah tahu ya Mak, gerak atau bedanya bergerak dan diam ya. Namun dalam ilmu IPA, benda dikatakan bergerak bila dia itu mengalami perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Nah, yang paling penting adalah di sini ya. Dari titik acuan dilihat apakah suatu benda itu berubah posisi atau kedudukannya, artinya berpindah. Kalau tidak berubah berarti dia tidak bergerak. Maka benda dikatakan diam bila tidak ada perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan.
Ya, ini sederhana tapi menentukan makna apakah kita itu sebenarnya dikatakan bergerak ataupun diam. Ya. Contoh, dibayangkan ya, kalian duduk, misalkan di jalan, atau di depan rumah, di tepi jalan, duduk diam gitu, melihat bus lewat. Di situ ada sopir, ada penumpang. Maka dari peristiwa ini kita bisa menyampaikan 3 hal. Pertama, bis yang berisi penumpang dan sopirnya itu bergerak. Karena apa? Berubah posisinya. Artinya berpindah. Terhadap mana? Dilihat dari kita yang duduk diam. Jadi kita melihat bis itu berpindah posisi, berubah posisi, maka dikatakan bis itu bergerak. Kalau ini sudah jelas ya. Yang kedua, sopir dan penumpang yang di dalam bus itu dia tidak bergerak, duduk tidak bergerak, berarti diam, dilihat atau terhadap bus, bukan terhadap kita. Kalau kita melihat sopir, melihat penumpang ya bergerak juga, faktanya kan pergi meninggalkan kita, ya lewat gitu. Jadi kita membayangkan kita di posisi bisnya, kita sebagai bisnya ya, melihat sopir dan penumpang kan semuanya tidak berpindah, itu maka kita akan tidak bergerak atau diam. Yang ketiga, kalau ada penumpang yang mudah jatuh berjalan-jalan di dalam bus, misalkan ke belakang atau ke depan, maka itu dikatakan dia itu bergerak. Dilihat dari bus dan sopir. Jadi jelas sopir melihat penumpang itu berjalan, maka penumpang itu adalah bergerak karena ada perubahan posisi atau jarak diukur dari sopir yang melihat. Gitu ya. Nah, ini harus jelas. Maka benda bisa dikatakan bergerak, bisa juga dikatakan diam, itu tergantung terhadap mana acuannya atau dilihat dari mana dia dari siapa. Nah, sifat perbedaan itu, ketergantungan acuan itu dikatakan sifat gerak itu adalah relatif. Artinya mungkin dilihat dari acuan satu adalah dia bergerak, dilihat dari acuan yang kedua dia itu diam. Seperti tadi ya, penumpang dan bis itu dia bergerak, dilihat kita yang diam duduk melihat. Tapi bis dan penumpang itu dikatakan tidak bergerak atau diam dilihat dari sopirnya. Itu, jadi relatifnya seperti itu. Ya. Kedua, jenis gerak. Dari sisi sifat ada 2 jenis gerak. Gerak sejati, gerak sebenarnya, dan gerak semu. Jadi ya gerak seakan-akan gitu ya. Contoh gerak sejati, gerak yang benar-benar. Seperti bis yang berjalan, ya orang berjalan, berlari, naik sepeda, dan seterusnya. Jadi kita diam, kita melihat bis berjalan, orang berlari, seperti itu jelas-jelas bergerak sejati. Atau dilihat dari dari bumi saja gitu aja ya. Buminya atau kita katakan diam, yang lainnya bergerak. Gerak contoh gerak semu, geraknya seolah-olah ya. Pohon tampak bergerak bila kita di dalam mobil atau bis yang berjalan, kita naik sepeda, setelah itu kita melihat sekitar kita aja pohon-pohon juga ikut bergerak menjauh, walaupun sebenarnya kitalah yang bergerak. Maka ini kan relatifnya di situ. Maka ini dikatakan benda yang terhadap bumi itu dia itu diam, tapi kita lihat tampak bergerak, maka dikatakan itu adalah geraknya semu. Ya.
juga kita malam hari, kita jalan-jalan, kita lihat bulan juga ikut bergerak mengikuti kita. Nah, itu gerak semua. Ada bulan kan tidak bergerak mengikuti kita sebenarnya. Ya. Jelas ya. Kemudian berikutnya dari lintasannya gerak ada 3, gerak lurus. Berarti dia lintasan itu adalah apa bentuk jejaknya. Kalau kita jalan kaki gitu, jejak kaki kita itu ada lintasannya. Gerak lurus berarti dia bekas jalannya adalah untuk lurus. Contoh mangga jatuh. Nah, ini ya mangga jatuh. Kita bayangkan ini mangga kemudian jatuh, nah, kan lurus, nah, tidak belok-belok. Makanya lintasannya ini ada lurus, nah, itu lurus. Anak main rosotan, nah, misalnya kan miring. Nah, anaknya juga lurus kan, rosot atau yang lainnya. Yang itu adalah bentuk lintasan atau jalannya, bekasnya. Ya. Kedua, gerak melengkung atau parabol. Melengkung parabol ya. Contoh bola sedang ke atas, peluru ditembakkan. Kalau bola tak tendang, kan dia akan begini. Melengkung terus turun lagi. Nah, ini adalah gerak parabol. Jadi bentuk melengkung gini ya. Atau sebaliknya mungkin dia bisa begini juga. Kalau bisa. Yang penting adalah bentuknya melengkung ya, parabol. Dan gerak melingkar, artinya dia bentuk lintasan adalah bulat. Roda berputar, jelas ya. Ini kan, agak jadi ini muter kan untuk lingkaran. Jarum jam yang bergerak juga sama ya, dia kan muter begini. Nah, apa lintasan bergerak untuk lingkaran, maka dikatakan gerak melingkar. Nah, di kelas 8 SMP kita hanya mempelajari gerak yang lurus ini. Nah, ini ada 2 ya. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan atau kita singkat GLB. Yang pertama, kalian harus bisa membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Ya, bedanya apa? Kecepatan dan kelajuan. Ya. Kecepatan adalah perpindahan tiap waktu, artinya besarnya pindah dibagi waktu. Kelajuan adalah jarak tiap waktu, jarak dibagi waktu. Di waktunya sama, yang membeda adalah besarnya pindah dan besarnya jarak. Panjangnya pindah, jauhnya pindah, dan jauhnya jarak. Terus dibedakan. Contoh, suatu benda bergerak ke timur. Nah ini ya, istilahnya adalah timur. Ini ke arah T ya, timur. 30 meter, waktunya 2 second atau 2 detik. Ini ya, 30 meter, 2 second. Lalu dia belok ke utara. Ini adalah arah utara. Ya, kita gambar utara. Kan nyiku bentuknya ya. 40 meter selama 3 second. Saya gambarkan begini. Nah, sini. Nah, yang dikatakan sebagai jarak adalah jumlah seadanya ini. Ya, 30 tambah 40 itu adalah jarak. Maka 70 meter. Waktunya di jumlah biasa. 2 tambah 3, 5 second. Maka, nah kalau perpindahan adalah dari ujung dari awal ke akhir itu tarik garis lurus ini ya. Ini berapa? Karena siku-siku kita pakai aturan Pitagoras. Akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan ini kan 900, 1600 dijumlah 2500. Akar 2500. Ketemunya adalah 50 meter. Waktunya jumlah biasa. Kalau waktu sama ya, 2 tambah 3 berarti 5. Maka kecepatan adalah perpindahan per waktu. Maka simbolnya sama tidak apa-apa ya. V, kecepatan V, kelajuan juga V. Rumusnya sama. S per T simbol, tapi maknanya beda ya. Cepat itu adalah pindahan per waktu, kelajuan jarak per waktu.
waktu. Pindahnya 50, jaraknya 70, waktunya sama 5. Maka kecepatan adalah 50 dibagi 5, pindah ya. Tahunnya 10 meter per second. Kelajuan adalah jaraknya 70, maka 70 dibagi waktunya 5, 14 meter per second. Beda ya. Kecepatan lebih kecil daripada kelajuan. Sang latihannya, akan dikerjakan ya. Mobil remote berjalan sejauh 10 meter selama 5 second ke kanan. Saya gambarkan ya, ke kanan. Nah, ini ya. Nah, set akan begini. Nah, ini 10 meter. Waktunya 5 second. Nah, terus dia ke kiri, balik. Nah, nanti dari di atasnya kelihatannya ke kiri 5 meter, berarti hanya separuh. Nah, sama gini ya. Selama 1 second 5 meter. Nah, ini adalah 5 meter. Lebih pendek ya. Waktunya 1 second. Nah, hitunglah berapa kecepatan dan kelajuan mobil. Jalan sama ya. Hitung, ini tuh jaraknya berapa. Kalau waktu tinggal jumlah aja, 5 tambah 1. Jaraknya berapa? 10 ditambah 5 seadanya. Nah, pindahnya berapa? Dari ujung awal, ujung akhir. Jaraknya ini berapa? Ini adalah pindahnya. Nah, ini berapa ini? Nah, silakan dihitung sendiri. Ya, itu ya. Selanjutnya, ciri dari gerak lurus. Nah, ini buang dulu ya. Ciri gerak lurus dihapus. Oke. Ciri gerak lurus beraturan atau GLP yang pertama adalah lintasannya lurus. Ini ya, garis lurus. Nah, tidak melengkung, tidak melingkar, gitu ya. Tadi garis lurus. Nah, dan kecepatan tetap, termasuk juga kelajuan maksudnya ya. Kecepatan tetap, konstan, tidak berubah. Ini sama aja ya, tidak berubah. Itu artinya juga konstan, konstan artinya tetap. Rumusnya cuma satu bersama, yaitu S sama dengan V kali T. Ya. Dimana S adalah jarak, satuannya meter, V itu kecepatan, satuannya meter per second, dan T adalah waktu, satuan adalah second, atau singkat saja S. Ya. Gitu. Nah, kemudian grafiknya seperti ini ya. Ini saya gabungkan. Yang mendata adalah waktu, artinya selama bergerak kan waktunya bertambah-tambah, bentuk ini jadi V-nya, kecepatan kan tetap, maka mendatar. Nah, ini di titik ini ya, mendatar itu adalah V, sedang yang bertambah itu adalah bertambah tapi teratur itu adalah jaraknya. Nah, ini S ya. Jadi lurus miring itu adalah ciri GLB, lurus miring itu adalah. Kemudian ini ya, jaraknya lurus miring, kecepatan adalah mendatar, lurus mendatar. Itu adalah ciri dari grafik gerak lurus beraturan. Ya. Yang contoh soal ya. Ini ya. Kapal melaju dengan kelajuan 36 dengan kecepatan 30 km per jam selama 1 jam. Berapa meter jarak tempuh kapal? Nah, kita lihat aja. Rumusnya cuma satu ya, rumusnya cuma S adalah V kali T. Ya. V-nya berapa ini? V-nya 36, kecepatannya V 36 km per jam. km per jam. Boleh km per jam dulu, boleh dirubah ke M per S. Cara gimana? Dibagi 3,6. Ya. Jadi 36 ini ya, 36 km per jam ke M per S itu dibagi 3,6. Nah, dikasih koma aja. Dibagi jadi 36 dibagi 3,6. Ketemunya adalah
10. Kalau dari MPS ke km per jam, jadi dikalikan 3,6. Waktunya T, ya, ini adalah T, ini adalah T, 1 jam. Jadikan second ya 3.600 second. Maka dikalikan aja jaraknya 10 kali 36.036.000 meter. Boleh dikalikan jamnya dulu ya. Seadanya berarti S adalah VT sama V-nya 36 ya. Waktunya 1 jam. Maka jadinya adalah 36 tapi masih kilometer ya. Kilometer. Jadikan meter, ya dikalikan 1 kilometer kan 1000, maka jadinya ya 36.000 sama ya. Demikian, silakan dipelajari lebih lanjut di LKS-nya ya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.